Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu, semangat ya. Selamat saya ucapkan adik-adik sudah mulai kelas 1. Nah, di kelas 1 adik-adik akan belajar tematik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD. Pada subtema 1 yang berjudul Aku dan Teman Baru. Yuk kita ikuti video selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, di situ nampak ada gambar beberapa anak yang bersama-sama berangkat sekolah. Di gambar satunya ada beberapa anak sedang bermain bersama teman-temannya. Apakah kamu memiliki teman? Apakah kamu pernah melakukan hal yang ada pada gambar? Bagaimana perasaan adik-adik ketika melakukan hal seperti yang ada pada gambar? Kita memiliki teman. Teman membuat kita tersenyum. Teman membuat kita tertawa. Teman menolong kita. Kita bermain bersama teman. Kita belajar bersama teman. Kita harus sayang kepada teman. Terima kasih Tuhan, saya memiliki teman. Memiliki teman yang baru sungguh mengasihkan ya. Nah, di situ nampak ada gambar beberapa anak yang sedang berangkat sekolah naik sepeda. Teman baru. Hari ini hari pertama aku ke sekolah. Aku semangat bangun pagi. Kemudian mandi agar tubuh segar dan sarapan agar tubuh sehat dan kuat. Tidak lupa berpamitan kepada ayah dan ibu agar diberi kelancaran belajar. Aku berangkat sekolah naik sepeda bersama teman baruku. Aku senang punya teman baru. Nah, adik-adik kalau berangkat sekolah naik sepeda atau jalan kaki atau diantar, ayo. Kalau naik sepeda hati-hati ya, jangan ngebut di jalan. Jangan berjejer itu panjang sampai menutupi jalan, dan bersepeda dengan hati-hati, melihat kanan kiri dan tetap konsentrasi ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Perhatikan gambar yang ada pada video ini ya. Di situ ada gambar seorang anak yang berpamitan kepada ayah ibunya saat dia mau berangkat sekolah. Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lakukan saat adik-adik mau berangkat ke sekolah? Persiapan pergi ke sekolah. Mandi. Nah, apakah adik-adik semua selalu mandi sebelum berangkat sekolah? Tentunya iya dong. Nah, mandi itu penting karena untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Kalau adik-adik tidak mandi sebelum berangkat ke sekolah, nanti badannya akan gatal-gatal sehingga mengurangi konsentrasi belajar di sekolah. Yang kedua, sarapan. Siapa yang setiap hari sarapan? Ayo tunjuk jari. Ya, bagus. Kita seharusnya sarapan ya sebelum berangkat sekolah. Itu dibiasakan sarapan pagi. Kalau adik-adik tidak sarapan, akibatnya nanti perutnya akan kelaparan saat menerima pelajaran, tidak konsentrasi, pikirannya lapar terus dan ingin segera buru-buru ke kantin untuk membeli makanan karena perutnya terasa lapar. Selain itu juga mungkin adik-adik akan mengalami sakit perut. Nah, akibatnya tidak konsentrasi belajar. Yang ketiga,
berpamitan kepada orang tua. Nah, ini wajib ya, adik-adik harus berpamitan kepada orang tua jika akan pergi ke sekolah. Jangan ada maunya saja, mungkin berpamitannya minta uang saku ya. Nah, itu yang harus dilakukan adik-adik ya, persiapan pergi ke sekolah, yaitu mandi, sarapan, berpamitan kepada orang tua. Setelah tiba di sekolah, Siti sampai di sekolah. Siti memberi salam kepada guru. Siti memberi senyum kepada teman baru. Beri salammu kepada gurumu, beri senyummu kepada teman barumu. Nah, yang seharusnya dilakukan buat adik-adik saat adik-adik tiba di sekolah, 1. Memberi salam kepada guru. Bisa diucapkan, mungkin yang beragama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diucapkan selamat pagi Bu Guru, atau yang mungkin Pak Gurunya, selamat pagi Pak Guru. Nah, yang kedua, tersenyum kepada teman. Yang ketiga, menyapa teman, halo teman-teman. Nah, yang keempat, berkenalan dengan teman, dan tidak lupa selalu berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru. Nah, itulah yang seharusnya dilakukan adik-adik setelah tiba di sekolah. Selanjutnya, adik-adik perhatikan gambar yang ada pada video ini ya. Adik-adik bisa mempause video ini agar bisa melihat gambarnya lebih jelas. Adik-adik diajak untuk berlatih, untuk melihat kegiatan persiapan sebelum pergi ke sekolah, dan kegiatan yang bukan persiapan sebelum pergi ke sekolah. Kalau yang persiapan pergi ke sekolah nanti diberi tanda centang, yang bukan diberi tanda silang. Yang nomor 1, sarapan pagi, kira-kira itu dilakukan sebelum pergi ke sekolah apa bukan ya? Yang nomor 2 itu berpamitan dengan orang tua, itu kira-kira persiapan sebelum pergi ke sekolah apa bukan? Yang ketiga, gambarnya apa yaitu sedang tidur. Nah, apakah sedang tidur itu merupakan persiapan sebelum pergi ke sekolah? Yang keempat, gambarnya apa itu? Bermain bersama teman. Yang kelima, gambarnya sedang mandi. Sedangkan yang keenam, gambarnya bermain boneka. Nah, adik-adik, apakah gambar-gambar itu termasuk persiapan sebelum pergi ke sekolah atau bukan? Diamati ya. Coba itu perhatikan gambarnya ya, itu ada Lani, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Udin. Berkenalan dengan teman baru. Kalau ingin punya banyak teman, kita harus berkenalan. Dengan berkenalan, kita akan dikenal teman. Bagaimana cara berkenalan yang baik? Mengucapkan salam, menghadap teman, bersalaman, memandang matanya, menyebutkan nama dengan jelas dan tersenyum ramah. Seperti contohnya itu, namaku Lani, aku mempunyai teman baru. Nah, diucapkan dengan senyum ya, dan ramah. Jadi harus menghadap ke temannya dan bersalaman, jangan menghadap ke belakang kalau mau berkenalan, malu-malu ya. Jadi tidak boleh malu-malu supaya kita memiliki banyak teman. Dicoba ya berkenalan dengan temannya. Sikap yang baik ketika berkenalan adalah sebagai berikut. Badannya tegap. Nah, tegap itu lurus ya, tidak boleh membungkuk, tidak boleh malu-malu. Muka menghadap ke depan. Ke depan itu ke orang yang ingin diajak berkenalan. Tangan di samping badan. Tersenyum manis, mengucapkan nama dengan jelas. Aku Edo, aku Beni. Nah, seperti itu contohnya.
yang bisa disebutkan dalam berkenalan adalah nama diri, hobi dan kesukaan, daerah asal, anggota keluarga, cita-cita atau harapan. Misalnya, aku Edo, hobiku membaca, aku berasal dari Jawa Timur, misalnya seperti itu. Kalau aku Bali, hobiku berenang, aku dari Jawa Tengah, misalnya seperti itu ya. Boleh disebutkan daerah asalnya, anggota keluarganya, mungkin disebutkan juga boleh. Ayo adik-adik, sekarang kita belajar melengkapi contoh cara berkenalan. Nah, di situ ditulis ya, namaku titik-titik, itu ditulis nama kamu, nama lengkapnya ya. Nama panggilanku titik-titik. Jadi ditulis nama panggilan itu nama yang singkat, bukan nama yang panjang. Nama yang boleh nama depan atau nama tengah atau nama belakang yang biasa digunakan untuk memanggil kamu sehari-hari. Aku berasal dari, itu rumahnya mana, hobiku titik-titik, cita-citaku titik-titik, senang berkenalan dengan teman-teman semua, terima kasih. Itu coba diisi ya, diisi. Mengenal warna suara teman baru. Nah, Siti berkenalan dengan teman baru. Siti berkenalan sambil bernyanyi. Ayo dengarkan suara mereka. Suara teman-teman berbeda, itulah warna suara. Nah, di situ ada Siti, Dayu, Edo, Beni, ya seperti itu ya tadi. Nah, mari kita bernyanyi. Nah, yuk diperhatikan ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Disebutkan namanya ya. Siapa namamu? Namaku Siti. Siapa namamu? Namaku Dayu. Siapa namamu? Namaku Udin. Siapa namamu? Namaku Siti. Adik-adik bisa melanjutkan ya menyanyinya ya. Siapa namamu? Sebutkan namanya. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Nah, itulah tadi lagu Siapa Namamu. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Warna suara adalah suara orang yang terdengar tidak sama. Apakah kalian sudah tahu warna suara teman-temanmu? Warna suara apakah yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, ungu ya yang disebut warna suara? Tentunya bukan ya. Tadi di lagu tadi ada contoh suaranya yang mungkin besar, namaku Edo, mungkin namaku Siti, mungkin namaku Bella, mungkin nama temannya itu berbeda-beda. Warna suara temannya itu berbeda-beda ketika mereka bersuara menyebutkan namanya. Jadi
Jadi itulah yang dinamakan warna suara. Kita latihan lagi ya. Suara orang yang terdengar berbeda-beda disebut titik-titik. Tadi sudah diajari ya. Warna suara setiap orang terdengar titik-titik. Lagu yang digunakan untuk mengenalkan diri tersebut berjudul titik-titik. Apakah suaramu terdengar sama dengan suara temanmu? Sama tidak? Mengapa setiap orang mempunyai suara yang tidak sama? Ini latihan ini bisa adik-adik kerjakan untuk mengasah kemampuan adik. Boleh dibantu orang tuanya, kakaknya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video kami. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya ya, di pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.